Renungan pada pagi hari ini, saya kasih judul mengapa kita harus memberitakan Injil. Sesuai dengan visi gereja kita, bahwa dalam 1 tahun kita membawa 1 orang yang tertanam di dalam gereja Tuhan. Roma 10 ayat 13-15 berkata demikian, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya adalah bahwa di luar sana orang-orang yang ada di dalam dunia sedang menanti-nantikan tentang kabar baik itu, tentang berita keselamatan. Nah, permasalahannya seringkali kita mengalami ketakutan untuk memberitakan Injil, mengalami mungkin hal-hal yang dirasa kita belum mampu untuk memberitakannya. Nah, pada pagi hari ini, ya, saya ingin mengulang kembali apa yang pernah saya dapatkan dan mungkin kita semua juga pernah mendapatkannya tentang cara untuk kita memberitakan Injil melalui apa? Melalui 4 fakta rohani. Ini sangat membantu kita untuk kita memberitakan Injil berdasarkan 4 fakta rohani, memahami kabar baik mengenai keselamatan yang daripada Allah. Ya, fakta yang pertama adalah bahwa Tuhan atau Allah itu mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia dan juga memiliki rencana yang indah atas hidup manusia. Melalui Yohanes 3 ayat 16 kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan umat manusia. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pula di Yohanes 10 ayat 10 memberi kita sebuah alasan tentang kedatangan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tahu apa yang menghalangi manusia dari kasih Allah? Apa yang menghalangi manusia dari hidup yang berkelimpahan, yang daripada Tuhan? Nah, fakta yang kedua yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami bahwa yang menghalangi manusia untuk mendapatkannya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan terpisah daripada Allah. Sehingga manusia tidak dapat mengenal rencana Allah bagi hidupnya. Dosa itulah yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Di Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya terpisah daripada Allah. Dan terpisah daripada Allah adalah sebuah kehidupan yang sangat fatal, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga manusia tidak bisa mengenal rencana Allah bagi hidupnya. Nah, apa akibatnya? Ya, ketika manusia terpisah daripada Allah, di Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa, menegaskan bahwa upah dosa itu adalah maut. Keterpisahan manusia dengan Allah
adalah mati kekal untuk selama-lamanya. Padahal Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa bersekutu dengannya. Namun manusia membawa dosa ke dalam dunia, karena itu terpisah dari Allah dan telah rusak hubungannya dengan Allah. Dosa masuk pertama melalui pikiran, dan iblis berusaha supaya manusia meragukan firman Allah. Ya. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi cara kerja iblis adalah membuat kita itu meragukan firman Allah. Itulah sebabnya manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, apa solusinya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku? Fakta yang ketiga bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang mengampuni dosa manusia dan memulihkan hubungan kita dengan Allah kembali. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, tetapi fakta yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu pula dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 menyatakan apa yang kita perlu tahu dan percaya supaya bisa diselamatkan, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku, Roma pasal 5 ayat 12 dan 17 mengatakan demikian, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi dosa masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, dan akhirnya semua orang mengalami dosa, tetapi oleh karena satu orang juga kita diselamatkan daripada dosa, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya fakta yang ketiga bahwa Yesus Kristus juru selamat dan telah memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Nah, fakta yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat menerima anugerah keselamatan yang begitu besar itu. Fakta yang keempat, bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 memberikan gambaran itu kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kisah
Para Rasul 16 ayat 31 juga menyatakan dengan sangat jelas, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, inilah yang perlu kita semakin hidupi, ya, mengingat kita memiliki visi 111 GKKD 5 kali. Jadi kita memiliki cara yang praktis, bagaimana kita menginjili orang, bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk menyatakan kebenaran berdasarkan 4 fakta rohani tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia. Allah sangat mengasihi umat manusia. Dan yang kedua dikatakan bahwa manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia terpisah daripada Allah. Faktanya bahwa manusia berdosa, kita sampaikan, dan terpisah daripada Allah. Dan fakta yang ketiga, bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak lagi terpisah daripada Allah. Dan fakta yang keempat adalah bagaimana caranya untuk kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah cara praktis bagaimana kita bisa memberitakan Injil supaya apa yang menjadi kerinduan kita di tahun ini bahwa satu orang membawa satu jiwa dan tertanam di dalam gereja Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Kita harus dibekali, kita harus semakin mengalami Kristus secara pribadi, dan juga kita sanggup memberitakannya. Karena orang di luar sana sedang menanti-nantikan kabar baik itu. Kita sebagai gereja Tuhan yang harus memberitakannya. Biarlah pada malam hari ini, pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Paling tidak kita memiliki bekal melalui 4 fakta rohani tersebut.